Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina, Bapak Sudiatmoko, selamat pagi Pak, dan selamat datang untuk observasi kinerja pada pagi hari ini di SMP Santa Angela. Yang terhormat Suster Kepala Sekolah, Suster Brigita SPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita diberikan kesehatan dapat berkumpul dalam rangka observasi kinerja dari pengawas pembina kita. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mulai dengan doa. Baiklah, untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, kami mohon arahan dari Bapak Sudiatmoko untuk memberikan pengarahan bagaimana nanti alur kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Seria. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari yang sejuk dan cerah ini selalu dirahmati dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati Suster Brigita sebagai Kepala Sekolah SMP Santa Angela. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta tenaga kependidikan di sekolah atau di SMP Santa Angela yang berbahagia dan dirahmati Tuhan. Puji syukur pada pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul dan mengikuti kegiatan acara atau rangkaian acara penilaian kinerja kepala sekolah yang berlangsung mulai Januari sampai dengan akhir Juni nanti. Kebetulan pada hari ini jatuh pada giliran Suster Brigita sebagai Kepala Sekolah SMP Santa Angela, dan mungkin Bapak serta Ibu Guru yang mengikuti kegiatan PMM tentunya juga sudah dilaksanakan atau pernah diobservasi oleh Ibu Kepala Sekolah. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan hari ini, pagi yang cerah ini, Suster Brigita atau Ibu Kepala Sekolah kita akan menyampaikan presentasi yang beliau pilih untuk kinerjanya, yaitu meningkatnya praktek kinerja kepala sekolah melalui observasi kinerja yang berfokus pada penyampaian program satuan pendidikan. Jadi beliau nanti akan menyampaikan satu program sekolah, di mana program sekolah itu indikator yang beliau pilih adalah kepala sekolah menggunakan data yang relevan untuk mendukung efektivitas program sekolah. Jadi nanti ada hal-hal yang bisa disampaikan dan hal-hal yang tentunya nanti bukan menjadi indikator dalam penyampaian beliau. Yang akan disampaikan itu nanti ada 3 hal yang perlu kita cermati. Apakah beliau nanti melakukan dalam penyampaian presentasi, melakukan analisis data yang objektif dan akurat untuk menjelaskan pentingnya program sekolah, perencanaan berbasis data, dalam hal ini PBD, kemudian menyajikan data dan temuan dalam format yang jelas dan mudah dimengerti seperti melalui grafik, tabel, atau infografis berupa gambar-gambar atau slogan dan sebagainya. Kemudian bisa menunjukkan hasil analisis data dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah, khususnya peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi sama-sama kita telaah, itu adalah rambu-rambu atau indikator yang menjadi dasar penilaian kita semua. Dan tentunya bila ada satu dan lain hal yang ingin Pian atau ingin Bapak Ibu tanyakan kepada penyampai materi, monggo silakan. Tapi kalau dikira sudah cukup memahami dan mengerti,
saya rasa bisa kita cukupkan. Itu yang bisa saya sampaikan arahannya. Jadi seperti biasa presentasi mungkin tidak terlalu lama karena materinya juga tidak terlalu banyak, tidak sampai 1 jam ya suster ya. Paling beberapa menit, 20 sampai paling maksimal 30 menit lah, itu pun sudah cukup lumayan lama. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua kegiatan observasi kinerja kepala sekolah pada hari ini bisa berjalan lancar dan tentunya dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan suster juga lancar menyampaikan dan apa yang disampaikan mengena terhadap indikator, dan tentunya program yang akan disampaikan berdampak pada kita semua, berdampak pada kualitas pembelajaran di sekolah ini, dan kita sama-sama berharap semua program itu bisa berjalan dengan baik dan peningkatan pembelajaran serta output daripada proses pembelajaran kita menghasilkan generasi-generasi yang handal, tentunya generasi yang berkarakter, yang diinginkan oleh negara, yaitu karakter Pancasila, begitu suster ya, berkarakter Pancasila dan merupakan penjabaran dari profil pelajar Pancasila yang dicanangkan oleh Mas Menteri atau Pak Menteri Kemendikbudristek kita. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan semua lancar dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih atas arahan dari Pak Moko yang sudah jelas. Berikutnya kita mendengarkan presentasi dari suster kepala sekolah kita. Untuk suster kami persilakan. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMP Santa Angela, Bapak Sudiatmoko MPD, selamat datang Bapak. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Santa Angela Banjarmasin. Pertama-tama patut kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas rahmat-Nya yang melimpah sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di aula SMP Santa Angela untuk bersama-sama mendengar, kita bersama-sama memahami seperti yang sudah disampaikan tadi. Saya akan mempresentasikan program SMP Santa Angela sesuai dengan data yang ada dari pengembangan satuan pendidikan di SMP Santa Angela. Tentu program-program yang dijalankan di SMP Santa Angela sesuai dengan data. Fokusnya pada raport Satuan Pendidikan SMP Santa Angela tahun 2024. Raport pendidikan SMP Santa Angela tahun 2024 dinyatakan baik oleh Kemendikbud. Artinya bahwa semua item-item yang diharapkan itu semua memang hijau. Namun ada poin yang memang menjadi perhatian kita, khususnya di literasi. Kita akan melihat bersama raport pendidikan SMP Santa Angela tahun 2024. A.1 kemampuan literasi. Capaiannya itu baik, 95,24%. Skornya 95,24. Definisi capaian, sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca, dan perubahan skor dari tahun lalu itu turun 2,54. Sedangkan di tahun 2023 itu 97,78. Ini data yang memang nyata dari Kemendikbud, dan ini menjadi perhatian kita semua. Dari data ini tentu kita melihat bahwa ada hal apa yang harus kita kembangkan di SMP Santa Angela. Maka program-program yang harus mendukung literasi adalah salah satu pengembangan literasi membaca.
Membaca ini tentu bukan hanya proses pembelajaran di dalam kelas, tapi para siswa dan Bapak Ibu guru dianjurkan untuk juga membaca buku teks, buku pengetahuan umum, atau psikologi populer, atau apa saja yang menjadi sumber-sumber pengetahuan kita, baik dari buku, dari handphone, dari alat-alat komunikasi lainnya yang memang betul mendukung pengembangan kemampuan literasi kita. Dari data ini kita menganalisis ternyata di SMP Santa Angela tingkat literasi anak-anak itu masih kurang. Padahal tahun 2023 itu nilainya tinggi. Setelah di tahun 2024 ternyata turun. Nah, ini ada apa? Apakah karena begitu banyaknya alat-alat teknologi sehingga siswa kita tidak lagi mau membaca? Itu menjadi perhatian kita. Nah, data-data ini tentu tidak tinggal begitu saja. Ya, kita akan berusaha bersama kepala sekolah bersama Bapak Ibu guru staf pegawai bagaimana nilai yang turun ini akan meningkat di tahun berjalan 2024 dan bahkan di tahun 2025, sehingga pemahaman mengenai literasi ini semakin meningkat dan mungkin bisa juga mencapai 100%. Itu harapan kita. Nah, Bapak Ibu, di SMP Santa Angela program literasi ini sudah kita lakukan. Bahkan penganjuran kepada siswa-siswi sudah kita lakukan di kelas, di luar kelas. Bahkan kita juga mengisinya itu dalam program proyek kelima. Bahkan yang terakhir kemarin di bulan Maret kita melaksanakan literasi dengan perlombaan itu pidato dalam bahasa Inggris. Dan itu juga ada puisi, ada nyanyian, vokal solo, dan bahkan ada beberapa kegiatan yang memang menunjang proses pengembangan literasi di SMP Santa Angela. Terus yang kedua, sejalan dengan itu, pengurus OSIS tahun pelajaran 2023-2024 juga itu mencanangkan pengembangan literasi, sehingga program yang dibuat oleh pengurus OSIS dan kepala sekolah menjadi seimbang, menjadi sama, karena yang difokuskan adalah pengembangan peningkatan kemampuan literasi di SMP Santa Angela. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan lihat bersama di sini bahwa dalam perencanaan pengembangan satuan pendidikan, program ini lebih difokuskan pada literasi dan juga ada sedikit data pemahaman mengenai kekerasan seksual. Ini kalau dilihat memang masih sangat bukan rendah sih, sedang, nilainya sedang ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu kepala sekolah berupaya untuk mendampingi siswa-siswi kita sehingga mereka dapat memahami sejauh mana hal-hal yang kurang itu dapat dikembangkan di Satuan Pendidikan SMP Santa Angela. Ini saya membuat rencana kerja tahunan SMP Santa Angela ini saya ambil dari PMM dan saya rangkum dalam program saya. Yang pertama ini berkaitan dengan kemampuan literasi. Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerisasi pada domain geometrik. Kalau kita lihat dalam rumusan rapor pendidikan ini memang nyata, artinya siswa kita belum sampai pada pemahaman rumusan mengenai domain geometrik. Maka sekarang usaha kita itu bukan hanya kepala sekolah, tapi Bapak Ibu satuan pendidikan turut ambil bagian untuk memecahkan masalah ini, ya. Terus yang kedua ada lagi mengenai guru mengimplementasikan pengetahuan tentang peningkatan kompetensi pada domain geometrik
untuk memperbaiki proses pembelajaran numerisasi peserta didik. Nah ini Bapak Ibu memang kadang kita berpikir begini, itu berkaitan dengan matematika, padahal tidak. Semua itu terkait, semua terkait. Hanya sekarang bagaimana kita memiliki kreativitas untuk menyampaikan materi itu kepada siswa sehingga capaiannya itu bisa dipahami oleh siswa-siswi yang kita dampingi, kita ajarkan di sekolah. Dan ini biasanya kegiatan rutin dilakukan oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas. Ya, benar ya? Ya kan? 10 menit sebelum pembelajaran biasanya ada guru yang suruh membaca. Seperti kemarin saya observasikan ada Bapak Ibu. Nah, para siswa coba sekarang kita baca dulu materi yang akan kita bahas pada hari ini. Itu baik ya. Itu mengingatkan supaya anak-anak itu tidak lupa dengan apa yang akan mereka pelajari. Terus yang kedua ini ada juga kompetensi pada domain geometri. Kepala sekolah mendorong perbaikan terhadap kompetensi pada domain geometrik di satuan pendidikan melalui program kebijakan dan penganggaran. Nah ini penganggaran ini Pak, kami sudah lakukan di bos kinerja. Kebetulan kami dapat bos kinerja. Di bos kinerja tahun ini semoga apa yang kami anggarkan bisa di-ACC oleh Dinas Pendidikan. Terus yang ketiga berkaitan dengan kemampuan literasi itu, kepala sekolah dan guru mempelajari tentang metode pembelajaran interaktif untuk mendukung kemampuan literasi. Nah inilah yang menjadi bekal untuk kita. Jadi tidak hanya siswa yang kita, tapi kita juga guru, kepala sekolah juga. Kadang-kadang SMP Santa Angela ini memang sudah bagus dalam hal literasi. Namun Bapak Ibu guru juga mungkin masih perlu kita bersama-sama dalam hal pengembangan literasi. Jadi kebanyakan kita kan lebih fokus pada siswa. Memang itu program kepala sekolah, program OSIS, tapi harusnya itu juga menjadi program dari kita sebagai guru. Contohnya begini, ada buku yang Bapak Ibu baca yang rasanya ini bagus, itu bisa sebenarnya dibagikan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Nah ini hal ini yang belum kita lakukan. Dari rapor pendidikan yang dicapai oleh SMP Santa Angela ini menjadi catatan saya juga. Saya juga Pak berefleksi, aduh iya ternyata saya juga kadang ada buku yang bagus yang saya tahu, saya juga tidak berbagi kepada Bapak Ibu guru. Nah ini hal yang masih kurang. Tapi dengan adanya kinerja di BPM ini jadi tahu, oh ya ternyata saya ini masih kurang di sini, saya masih kurang di sana, saya harus melengkapi ini menyempurnakan ini. Terus yang kedua, kompetensi membaca teks informasi. Guru mengimplementasikan pengetahuan tentang metode pembelajaran literasi untuk memperbaiki proses literasi pembelajaran peserta didik. Nah ini biasanya Pak, ada guru yang juga melakukan kunjungan perpustakaan. Kunjungan perpustakaan ini yang dimaksudkan bahwa buku yang dibaca anak itu tidak hanya buku pelajaran, tapi dia juga bisa membaca buku-buku lain selain buku pelajaran, dan itu yang menunjang kemampuan akademiknya. Kadang-kadang juga dari buku-buku novel atau buku-buku cerita rakyat atau buku cerita kepahlawanan, justru mereka mengembangkan pengetahuannya tentang bagaimana mereka mengetahui situasi kondisi dunia ini lewat membaca. Ini biasanya kegiatannya ini bisa rutin, bisa tidak juga Pak, tergantung dengan Bapak Ibu yang pada waktu itu masuk ke dalam kelas. Ini masih belajar di BNM juga Pak. Terus yang terakhir Pak, pendalamannya itu kami juga karena kebetulan kami menjadi pilot tim Kombel, di komunitas belajar itulah kami belajar untuk memecahkan masalah, salah satunya juga literasi. Namun karena banyak hal yang menjadi pekerjaan kami,
Untuk saat ini Kombel kami masih belum jalan lagi, dan diharapkan bahwa di tahun pelajaran yang baru ini komunitas pelajar SMP Santa Angela bisa lebih berkembang lagi. Untuk data yang terkait dengan analis atau grafik yang Bapak katakan tadi, mohon maaf saya tidak membuatnya Pak, karena itu berkaitan langsung dengan kurikulum PKS kurikulum kami ini baru, karena kebetulan PKS kurikulum yang lama sudah lulus P3K. Jadi ini masih proses belajar, jadi kami belum bersama-sama mengerjakan data tersebut. Namun kami akan melengkapi apa yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan analisis data yang menunjang program literasi di SMP Santa Angela. Selain itu Bapak dan Ibu yang terkasih, proses pengembangan kemampuan dan pengembangan kompetensi guru itu tidak hanya dilakukan oleh Bapak pengawas atau dinas pendidikan, tapi secara internal yayasan juga selalu mengundang narasumber yang bagus dari Malang, dari Yogyakarta untuk mendamping Bapak Ibu. Jadi itu secara berkala itu dilakukan oleh yayasan. Tapi kalau SMP Santa Angela ini secara internal saja itu biasanya kami minta tolong Pak David. Nah itu beliau biasanya selalu membantu kami. Nah di sini saya sedikit memaparkan foto kegiatan yang sudah kami lakukan di SMP Santa Angela terkait dengan program-program yang sudah dijalankan. Ini waktu pengembangan kompetensi guru dalam pembuatan buku ajar. Ini waktu workshop literasi digital. Ini narasumbernya dari SMK Telkom Banjarbaru. Ini tentunya dari pengawas sekolah. Tentunya ini karakter. Ini sedikit foto-foto yang saya lampirkan dalam penyampaian presentasi saya pada pagi hari ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian presentasi saya pada pagi hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih.